Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kita selalu merujuk diri kita aku. Kita berkata, ini aku punya, ini tubuh aku, nama aku si Anu, dan nama ayah aku si Anu, dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir siapakah aku kita itu? Apakah aku kita itu? Siapa sebenarnya aku itu? Maka kali ini kami akan menguraikan berkenaan aku ini menurut pendapat dan pandangan filsafat kesufian. Risalah ini berisi penjelasan tentang aku. Insya Allah, sahabatku akan dapat sedikit banyak informasi tentang apa dan siapa sebenarnya aku kita itu. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas hakikat tentang aku dalam pandangan spiritual atau kerohanian. Penjelasan ke-1, siapakah aku? Pernahkah Anda berpikir siapakah aku itu? Pernahkah Anda terbayang apakah aku kita itu? Sebenarnya aku kita ini adalah ruh kita, bukan badan kasar ini. Badan kasar ini akan mati jika tidak ada ruh. Jika tidak ada ruh, badan kita akan hancur binasa. Ruh kita inilah diri kita yang sebenarnya. Ruh ini hidup dan tidak akan mati. Ruh inilah juga zat diri kita. Ruh ini juga limpahan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu hidup, Dia memiliki sifat hidup. Maka hidup ruh kita adalah limpahan dari hidup Allah itu. Ruh ini juga digelar bayangan yang maha hidup itu. Ruh itu bayangan kepada yang empunya bayang. Yang empunya bayang itu adalah Allah, dan ruh kita itu adalah bayangan. Allah itu demikian pendapat-pendapat anggota-anggota sufi. Allah itu tidak kelihatan, maha gaib, dan tidak ada satupun yang seperti dengannya. Bagaimana kita dapat tahu adanya sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terperikan? Ibarat angin, kita tidak nampak angin. Tetapi bagaimana kita tahu angin sedang bertiup dan angin itu ada? Jawabannya, kita tahu adanya angin itu karena adanya dampaknya. Karena daun pohon bergoyang, kita tahu angin sedang bertiup. Kalau kita rasa hembusan, maka itu adalah hembusan angin dan lain-lain. Goyangan daun dan rasa hembusan itu adalah tanda-tanda adanya angin. Kita tidak nampak angin, tetapi kita tahu adanya angin melalui tanda-tandanya. Demikian juga keadaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak nampak Dia, tetapi kita rasa dan percaya adanya melalui tanda-tandanya. Tanda-tanda Allah itu adalah alam semesta raya ini. Tanda-tanda ini dalam bahasa Arab adalah ayat. Oleh itu, alam semesta raya dan diri kita ini adalah ayat-ayat Allah belaka. Ruh sangat tinggi martabatnya, melebihi tingkat malaikat. Tempatnya di sisi Allah yang maha tinggi. Ruh inilah yang mengenal Allah atau zikrullah. Seolah-olah kerjanya mengenang Allah saja. Seolah-olah makan minumnya zikrullah saja. Ruh yang suci ini senantiasa mentauhidkan Allah yang maha suci. Najis padanya adalah menyekutukan Allah. Ruh ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memuja dan memuji Allah selalu. Allah itu kekasihnya. Cukuplah Allah itu baginya. Demikian hubungan Allah dengan ruh menurut pandangan ahli-ahli sufi. Penjelasan kedua, aku ialah ruh. Tahukah Anda bahwa Anda itu adalah ruh yang datang dari Allah, hidup dengan Allah dan kembali kepada Allah. Allah itulah pangkalan tempat bertolak, lautan yang dilayari, dan pelabuhan tempat berhenti. Jika dikaji dalam-dalam, Anda akan sadar dalam pandangan spiritual bahwa Allah itu adalah tempat awal perjalanan kita. Dialah tempat perjalanan itu sendiri. Dan Allah itu juga tujuan akhir perjalanan hidup ini. Tempat bertolak,
Perjalanan dan tujuan yang dimaksudkan di sini bukanlah dari segala pandangan zahir yang tunduk kepada ruang dan waktu, tetapi perjalanan dan tujuan yang dimaksud di sini ialah dari segi pandangan spiritual, perasaan, dan khayali atau taul kita. Aku atau ruh kita adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Ruh itu juga bayangan dan yang pensahirannya dari segi pandangan spiritual. Allah itulah yang awal, yang akhir, yang batin, dan yang zahir. Penjelasan ketiga, pandangan aku. Aku yang paling dalam itu bersifat spiritual atau kerohanian. Jika aku itu dibersihkan pandangannya melalui zikrullah dan pelatihan spiritual orang-orang sufi, maka aku itu akan mencapai satu tahap pandangan di mana ia rasa ada, yang adalah esa juga. Menurut pandangan ini, ada itu adalah bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, dan berbagai aspek, namun ia tetap satu. Segala yang ada terlihat, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya satu wujud saja. Pada hakikatnya, inilah pandangan aku yang paling dalam. Penjelasan keempat, aku adalah ayatullah. Sekali lagi diulangi bahwa aku, Anda itu adalah ruh Anda, dan itulah juga diri Anda sebenarnya. Aku itu juga adalah ayatullah atau tanda-tanda Allah, karena seluruh alam raya yang gaib dan yang nyata adalah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku itu juga digelar Ruhullah atau Ruh Allah, karena ruh itu adalah hembusan dari ruh Allah atau limpahan dari ruh Allah. Aku itu juga digelar Nurullah atau cahaya Allah, karena setiap ruh itu adalah cahaya. Digelar cahaya karena setiap yang menampakkan sesuatu digelar cahaya. Nabi-nabi itu cahaya Allah, karena melalui nabi-nabi itu kita dapat mengenal Allah melalui ajaran dan didikan mereka. Ruh itu cahaya, karena melalui ruh itu kita kenal dan nampak Allah. Aku itu juga digelar maklum. Dalam ilmunya, maklum artinya yang diketahui. Allah itu alim atau yang mengetahui. Setiap yang mengetahui tentang pengetahuan atau berilmu, Allah itu berilmu, sebab itulah ia alim. Siapa yang alim, tentu ada ilmu dan ada yang diketahuinya. Hal yang diketahui itu digelar maklum atau yang diketahui. Allah itu adalah ilmu dan dalam ilmunya ada maklum. Ruh kita ini termasuk dalam ilmu Allah. Maka ruh kita maklum Allah, maka itulah dikatakan ruh itu maklum dalam ilmu Allah. Penjelasan kelima mengenal Allah. Aku atau ruh itulah yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan badan kasar ini yang mengenalnya, melalui ruh itu kita mengenal Allah. Wadah tempat Allah mentajallikan atau mensahirkan dirinya kepada kita adalah ruh kita. Ruh itu digelar juga hati. Bukan hati fisikal itu, tetapi hati yang bersifat spiritual. Ruh itu memiliki kesadaran tentang wujud Allah dan sifat-sifatnya yang tersahir dalam alam semesta raya ini. Yang melihat pensahiran atau tajalli itu adalah ruh kita. Penjelasan keenam, aku amat hampir dengan Allah. Aku ini memang hampir dengan Allah. Aku dan Allah tidak bercerai-berai dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ibarat ombak tidak bercerai dengan laut. Dari sudut manapun wujud semesta raya itu tetap mengelilingi aku. Ia meliputi aku dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, luar, dalam, bahkan dari mana saja. Hampir dan keliling itu bukanlah dari segi ruang dan waktu yang bisa diukur dengan panjang, lebar, atau dari segi waktu dan waktu. Hampir dan mengelilingi itu spiritual saja yang faham akan maksudnya. Ada semesta itu meliputi, berpadu dan bersatu dengan aku terserap dalam wujud semesta ini. Penjelasan ketujuh, aku zahir, aku batin. Dari segi aku atau ruh atau diri, ada aku bersatu dan berpadu dengan wujud yang esa, dan semesta itu terlihat pada aku bahwa Allah itu batin dan aku itu zahirnya. Allah itu hakikat dan aku itu bayangannya. Dia asal dan aku terbitnya. Dia arus elektrik dan aku lampu. Dia dalang dan aku boneka.
gerak aku digerakkan olehnya. Ini adalah panduan spiritual yang paling dalam. Penjelasan ke-8, wujud aku. Memang aku itu adalah wujud. Wujudnya dengan limpahan wujud yang maha agung, yaitu Allah. Hidup aku limpahan hidupnya. Aku berdaya limpahan dayanya. Berkuasanya dan berupayanya, aku adalah limpahan kekuasaan dan upayanya. Aku berkehendak dan dia pun berkehendak. Aku dikenakan kehendaknya. Limpahan di sini berarti karunia atau terbitan atau pensahiran atau keluar atau efek yang maha wujud itu Allah. Aku dan alam semesta raya adalah limpahan nama-nama dan sifat-sifat yang maha wujud itu. Setiap nama dan sifat Allah tersahir pada aku dan alam semesta raya ini. Itulah pandangan aku yang bersifat spiritual. Penjelasan ke-9, sifat-sifat aku. Aku ini adalah sifat, yaitu hidup atau hidup, ilmu atau pengetahuan, pendengaran, penglihatan, kodrat atau kekuasaan, iradat atau berkehendak, dan berkata-kata. Semua sifat-sifat ini adalah limpahan dan sifat-sifat Allah belaka. Aku yang hakiki itu tidak bercerai dan tidak terpisah dengan sifat-sifat Allah. Dan Allah itu sendiri ada aku itu. Sebenarnya diserapi oleh wujud semesta raya itu. Inilah pandangan aku yang bersifat spiritual. Penjelasan ke-10, aku bersifat spiritual. Aku yang bersifat spiritual semata-mata itu terasa cukup baginya Allah saja. Allah itulah segala-galanya untuk aku. Kepada Allah itulah aku itu mengadu dan berharap. Pandangan tertuju pada Allah. Tenggelamnya aku itu dalam lautan ketuhanan Allah yang maha luas dan dalam. Dalam kondisi perasaan menyerap dalam lautan ketuhanan yang maha luas. Dan dalam itu aku tidak merasa takut, tidak merasa dengki, tidak merasa kecil hati sesama makhluk. Pada pandangan aku itu, makhluk itu hakikatnya tidak apa-apa. Apa makhluk bukan hakiki? Hanya bayangan saja, yaitu bayangan adanya Allah. Hanya Allah jua yang ada. Demikian pandangan aku. Penjelasan ke-11, aku bukan Allah. Meskipun aku itu berpandangan seperti yang tersebut dalam penjelasan-penjelasan yang sebelumnya itu, namun aku tidak akan menjadi dia, yaitu Allah. Aku tetap aku, dia tetap dia, tetapi aku dan dia bersatu dan berpadu seolah-olah menjadi satu. Ibaratnya bersatunya ombak dengan lautan, bersatunya air dengan ais. Perlu dicatat, pandangan ini bukan pandangan fisik, akal dan berangan-angan, tetapi adalah pandangan ruh, yaitu ruh yang dibersihkan dengan zikrullah dan pelatihan jiwa dalam jangka waktu yang lama, dengan bimbingan sufi yang ahli dalam bidang kerohanian dan ketuhanan. Penjelasan ke-12, pencapaian aku. Setelah mencapai tingkat pandangan ruh yang tinggi itu, maka kemana saja ruh itu menghadap, di sana tersahir wajah Allah seolah-olah ia berada di mana-mana jua. Berkatalah mereka yang mengalami pandangan demikian, maha hampir tidak terhitung, bersatu bersama sehati sejiwa. Maha jauh namun hampir saja. Gerakku gerak dia, diamku diam dia, tindak tandukku tindak tanduk dia. Berkata mereka lagi, hidupku pancaran hidupnya, diriku bayangan dirinya, sifatku gambaran sifatnya. Semua kata-kata mereka itu hanya ibarat perumpamaan untuk menjelaskan perasaan dan pandangan ruh mereka. Antara lain kata mereka, kalau dia matahari, akulah cahaya. Kalau dia lautan, akulah ombaknya. Kalau dia masin, akulah garamnya. Kalau dia manis, akulah gulanya. Aku seorang berdua dengannya, tapi aku berpadu dengan dia. Maha dekat di samping maha jauhnya. Oh, alangkah hebatnya adanya wujudku tenggelam dalam wujudnya, fana dan baka dalam adanya. Demikian pandangan orang-orang kesufian yang telah mencapai tingkat serasa seolah-olah beserta dengan wujud yang maha esa itu. Mereka mencapai tingkat demikian karena mereka berfokus seluruh pandangan terhadap yang maha wujud itu dan penuh cinta dengan dia.
Orang yang tidak pernah menjalani latihan spiritual dan tidak tahu hal-hal spiritual yang mendalam dan tidak pernah menempuh jalan spiritual, mereka jangan mencoba-coba menafsirkan sendiri pendapat mereka. Itu takut nanti tersesat pula. Penjelasan yang ke-13, perjalanan aku. Aku datang dari Allah. Aku adalah maklum yang diketahui dalam ilmu pengetahuan Allah. Kemudian aku berada di alam ruh. Bila waktunya aku lahir ke dunia, ia dihembuskan ke bakal bayi dalam rahim ibu. Cukup waktunya dalam rahim ibu itu, ia pun lahir ke dunia bersama badan fisikal yang berbentuk bayi. Aku akan berada di dalam alam dunia sampai ajalnya sampai. Kemudian ruh itu lahir ke dunia melalui rahim ibu dengan badan kita sebagai sangkar atau sarungnya. Ia dilahirkan ke dunia menurut waktu yang telah ditentukan. Siapa yang ditakdirkan lahir dahulu, dialah yang tua, dan siapa yang lahir kemudian, dialah yang muda. Dari segi spiritual dan kebadanan, ada tua dan ada yang muda. Tetapi dari segi ruh sebaya saja. Aku juga tidak tunduk pada kotak. Aku bukan barat dan bukan juga timur, bukan juga dari utara dan bukan juga dari selatan. Aku tidak dikenakan arah dan tempat. Aku juga bukan tunduk pada bangsa. Aku atau ruh bukan orang lain dan bukan orang-orang yang ini. Bangsa-bangsa itu hanya ada dalam dunia nyata ini. Di alam aku tidak ada bangsa-bangsa. Aku adalah makhluk dalam ilmu Allah, adalah dalam wujudnya. Aku adalah pensahiran saat. Demikian aku tenggelam dalam yang maha aku, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. 17. Aku harus dibersihkan. Aku tidak terkotorkan oleh kencing dan kotoran. Tidak ada najis fisikal yang dapat mengotorkannya, ibarat cahaya matahari. Cahaya itu menyinari najis dan benda-benda kotor. Namun cahaya itu tidak akan kotor. Ia menyinari tempat wangi dan tempat busuk. Tetapi cahaya tidak akan wangi dan busuk, kotor atau bersih. Najis di aku itu adalah syirik, menyekutukan Allah, mengatakan Allah lebih dari satu. Itulah najis untuk aku. Aku yang bertauhid adalah ruh yang suci. Ruh itu pada hakikatnya selalu percaya dengan adanya Allah dan mengesakannya. Hanya setelah sampai ke alam dunia, barulah ruh itu tercemari oleh pengaruh duniawi, pengaruh iblis dan syaitan, pengaruh kebendaan, pengaruh nafsu serakah, syahwat dan sebagainya. Kita harus membersihkan jiwa atau aku kita kembali sebagaimana aslinya dengan zikrullah atau mengingat Allah dengan lisan, hati dan perbuatan. Zikrullah itu ibarat air mutlak yang membasuh dan mensucikan najis syirik dari aku itu. Bersihkanlah aku itu sampai fana, terasa diri kosong tidak apa-apa, dan kemudian mencapai setingkat lagi ke tingkat bako. Terasa diri selalu bersama Allah. Terasa Allah ada di mana saja kita berada. Aku yang bersih atau diri yang suci adalah diri yang mengesahkan Allah sampai tidak terasa adanya diri. Yang ada hanya diri yang berdiri sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ke-18. Aku berasal dari tempat mulia. Aku yang hakiki itu tidak tunduk pada warna kulit dan ras. Aku itu bukan putih, hitam manis, kuning dan sebagainya. Sebagaimana adanya warna pada badan, aku tidak ada warna dan tidak berbangsa-bangsa seperti bangsa Cina, India, Melayu, Arab dan sebagainya. Badan kita berasal dari unsur-unsur tanah, air, api dan udara. Tetapi ruh kita bukan dari unsur-unsur dunia nyata ini. Aku gaib dari pandangan mata kasar, namun ia tetap ada. Aku berasal dari tempat yang paling mulia. Aku berasal dari yang maha aku, yaitu Allah. Aku berasal dari ilmu Allah, masuk ke alam jasad ini dan kemudian kembali kepadanya. Jadilah ruh itu sebagai nur Allah saja. Ia pun kembali ke tempat asalnya, yaitu ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ke-19. Aku hanya boneka. Aku ini pada hakikatnya adalah boneka yang digerakkan oleh dalang, yaitu Allah.
Aku ini dari satu ibarat lagi adalah keris yang dihunus oleh pendekar. Aku tidak berdaya upaya. Gerak dan diam aku adalah digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Adanya aku adalah limpahan dari adanya Allah. Allah itu hakiki, aku itu majasi atau relatif saja. Kalau difaham dan diselidiki secara mendalam, akan terasa bahwa yang gaib dan yang zahir dan yang awal dan yang akhir adalah Allah saja. Pendeknya pada pandangan orang yang sangat dekat dengan Allah, alam dan dirinya lenyap sama sekali dan tinggallah Allah semata. Ini pandangan oleh ruh yang bersih dan suci dan mentauhidkan diri kepada Allah semata-mata. Penjelasan ke-20. Aku tajalli Allah. Aku yang hakiki itu adalah nurullah atau cahaya Allah, karena dengan ruh Allah terlihat. Sesuatu yang menampakkan sesuatu yang lain adalah cahaya. Tanpa cahaya, gelap gulitalah segalanya. Aku juga ayatullah atau tanda-tanda Allah, karena ruh itu tanda-tanda adanya Allah. Aku juga digelar ruhullah, karena ruh itu adalah hembusan dari ruh Allah. Itulah aku yang hakiki. Aku dan alam semesta adalah pensahiran atau tajalli Allah. Aku ini adalah alam kecil, karena semua hal yang ada dalam alam besar ini adalah salinan atau pensahiran dalam alam kecil. Semesta ini juga digelar insan kabir atau manusia besar, karena semua yang ada dalam alam kecil ini adalah kenyataan dalam alam besar insan sagir atau manusia kecil. Ini adalah diri atau ruh manusia itu, dan insan kabir itu adalah alam semesta raya yang gaib dan yang nyata. Alam kecil adalah insan sagir, yaitu manusia, dan alam besar adalah insan besar, yaitu alam semesta raya. Demikian pendapat filsafat kesufian. Penjelasan ke-21. Aku itu hidup. Dalam alam dunia ini, kita katakan si anu itu orang kota dan si anu itu orang kampung, atau si anu itu berada di pejabat atau di rumah. Semua itu menunjukkan tempat dalam alam nyata ini. Tetapi untuk ruh itu semua tidak ada. Ia bebas dari tempat atau arah atau waktu. Ruh itu hidup. Ia tidak tunduk pada alam nyata atau alam materi. Ruh itu hidup dengan limpahan yang maha hidup. Demikianlah aku. Penjelasan ke-22. Aku beserta Allah. Aku memang beserta dengan Allah sejak dari dahulu sampai akan datang, atau sejak awal sampai dengan akhir. Tidak pernah bercerai dan berpisah dengan yang maha aku, yaitu Allah. Sejak dari dalam ilmu Allah sampai ke alam akhirat yang tidak ada ujungnya, aku tetap bersama Allah. Aku tidak keluar dan tidak masuk dalam lingkungan Allah. Aku itu memang berada dalam lingkungan Allah saja. Kalau Allah itu diibaratkan sebagai lautan, maka aku itu ikannya. Ikan itu selalu dalam lautan dan tidak akan hidup tanpa air lautan itu. Masuk dan keluar, berpisah dan bersatu, tidak termasuk dalam kamus aku. Aku bukan seperti badan kasar yang dikenakan ruang dan saman. Aku menyerahkan dirinya dan nasibnya kepada yang maha aku. Cukuplah dia mengawal dan memelihara aku. Aku tidak harus pada yang lain lagi. Tidak perlu pertolongan dari gairullah selain Allah. Bahkan tidak ada gairullah pada pandangannya. Cukup Allah untuk aku. Penjelasan ke-23. Aku sebenarnya daif. Aku bodoh. Dialah yang mencerdikkan aku. Aku lemah. Dialah yang menguatkan aku. Aku tidak tahu, dialah yang memberiku tahu. Aku papa kedana, dialah yang memperkaya aku. Aku bertanya, memohon, berharap kepadanya saja, seolah-olah aku dan dia berpadu dan bersatu di mana dan bila saja, dan dia ada dalam kesadaran aku. Renungilah ke dalam aku, dia berada dalam kesadaran aku. Maha halus dan maha seni. Aku mendengar bisikannya. Dalam waktu sunyi sepi, paling baik mendengar bisikan hati nurani, tanpa huruf, tanpa suara,
tetapi aku faham segala-galanya. Aku kenal Dia dalam kesadaran batinku karena aku berhubungan dengan Dia tanpa menyekutukannya. Inilah satu hasil zikrullah. Penjelasan ke-24, wujud aku. Aku ada dalam lautan yang maha wujud. Aku selalu berada dalam lautan itu. Dalam lautan itu aku tinggal. Itulah lautan ada. Penjelasan ke-25, aku memang ada kesadaran. Aku memang ada kesadaran limpahan yang maha sadar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran aku meliputi alam nyata dan alam gaib, alam dunia dan alam akhirat. Aku sadar semua itu, semua hal itu ada ilmuku. Allah ada dalam kesadaran aku, begitu juga makhluk ada dalam kesadaran aku. Segala yang ada dalam kesadaran aku itulah ilmu aku. Surga, neraka, malaikat dan iblis ada dalam kesadaran aku. Semua yang ada dalam ilmu atau kesadaran aku itu adalah pensahiran Allah dalam kesadaran dan ilmu aku. Penjelasan ke-26, aku senantiasa cinta Dia. Aku selalu cinta kepada Dia, Allah, tidak mau berpisah dan berjauhan dengan Dia. Aku selalu ingatkan Dia. Terasa siksa jika tidak mengingat puja dan puji hanya untuk Dia belaka. Perasaan cinta ini tidak akan ada di aku jika tidak dengan anugerahnya juga. Alangkah kerdilnya aku berada dalam majelis Dia. Penjelasan ke-27, aku tidak memiliki apa-apa. Dari pandangan ruh atau aku yang hakiki, aku tidak memiliki apa-apa, tetapi ia dimiliki oleh yang maha kaya, yaitu Allah. Aku dijasadkan untuk menjalani hidup di dunia fana ini. Aku juga diberi nafsu. Kalau aku dikalahkan oleh jasad dan nafsu, maka binasalah aku itu. Tetapi jika aku yang menaluki jasad dan nafsu, maka selamatlah aku itu. Aku membawa kita menuju Allah dan menyadari hakikat dirinya dan Tuhannya. Nafsu serakah membawa kita jauh dari Allah dan lupa akan hakikat diri kita. Karena itu, hayatullah ia dalam lautan kelupaan dan kesesatan dan akhirnya ia akan menyesal setelah ia meninggalkan badannya. Setelah ruh berpisah dari badan, maka sadarlah aku itu kembali akan kondisi dirinya yang sebenarnya. Penjelasan ke-28, aku paling mulia pada kenyataannya. Badan kita ini amat kerdil, ibarat sebutir pasir di padang gurun, setitik air di lautan lepas, sebuah bintang di cakrawala. Masuk tidak bertambah dan keluar tidak mengurangi. Betapa kecil dan kerdilnya tubuh kita, itulah wajah lahir aku. Tetapi kita renung ke wajah batin kita, Dia paling mulia, paling tinggi martabatnya, mengatasi segala makhluk dan malaikat. Aku itu suci dan wangi, sangat dekat dengan ilahi. Dialah cahaya Allah, dialah ayat-ayat Allah, dialah ruh Allah, dialah bayangan dan pensahiran Allah. Aku yang hakiki itu sangat mulia, tidak tertandingi oleh siapapun. Dia bertasbih setiap saat, memandang Allah dengan kasih-Nya. Rindu dendaman tiada terkira, itulah aku yang sebenarnya. Penjelasan ke-29, cara mengenal aku. Berbagai cara orang ingin mengenal dirinya atau akunya. Ada yang melalui meditasi, pertapaan, menghapus pikiran, latihan jiwa yang menyiksa badan dan sebagainya. Tetapi untuk orang-orang sufi adalah dengan zikrullah yang diajarkan oleh guru-guru sufi yang pakar dan pembimbing rohani yang mursyid. Dengan berzikir dan melalui bimbingan syekh mursyid, sampailah seseorang pada tingkatan mengenal dirinya atau akunya. Orang-orang sufi ada menjelaskan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenallah ia akan Tuhannya. Ia bukan berarti dia jadi Tuhan. Bila seseorang itu kenal gambar, maka kenalilah ia akan orang yang tergambarkan. Bila seseorang kenal akan bayangan dalam cermin,
maka kenallah ia orang yang punya bayang. Fahamilah. Penjelasan yang ke-30, pengembaraan aku. Orang yang memasuki jalan kesufian atau tarikat sufi adalah sebenarnya memasuki petualangan, yaitu petualangan akunya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petualangan ini bukan dari tempat ke tempat atau dari waktu ke waktu, tetapi perjalanan ini adalah petualangan dalam kesadaran aku, beredar, dan pengalaman spiritual atau kejiwaan. Hanya jiwa yang merasainya tidak terlihat oleh mata kasar. Tetapi setelah sampai ke tempat dituju, yaitu kesadaran bahwa aku ini fana dalam Allah dan baka atau kekal dengan Dia, barulah aku itu sadar bahwa perjalanan itu hanya dari tidak sadar ke sadar. Sadar betapa aku memang berada di tujuan sejak awal sampai akhir. Apakah tujuan itu? Itulah kesadaran dan pengenalan tentang Allah, dan dalam istilah kesufian disebut ma'rifat. Pada hakikatnya aku itu memang berada dalam Allah dan kekal dengan Allah sejak awal lagi, dulu, sekarang, dan akan datang. Aku memang bersama dan berpadu dengan Tuhannya. Aku itu memang diliputi oleh lautan wujud ketuhanan. Demikian sahabat, hakikat tentang aku dalam pandangan spiritual atau kerohanian. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semakin cinta kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.